Kita dipinjemin laptop ini sama Asus, dan untuk reviewnya udah banyak banget yang review dan semuanya pada bilang laptop ini bagus banget untuk konten kreator. So, daripada review, kita langsung aja kasih user experience-nya. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan kasih kalian tips gimana sih cara ngetek gaming test ala kita bersama Asus VivoBook 14X OLED. So, gak usah lama-lama, let's check this out. Sebelum masuk ke tipsnya, kita mau kasih tahu spek dari mesin editing dan render yang kita pakai, yaitu Asus VivoBook 14X OLED. Unit yang dipinjemin ke kita menggunakan prosesor Core i7 11370H. Performanya gak main-main karena ini bukan versi yang U, dengan efisiensi yang baik serta dimensi yang tipis dan ringan. Wi-Fi 6 yang kencang dan jangkauan yang jauh, terus VGA-nya juga nggak nanggung, yaitu RTX 3050, tapi bukan versi yang game, melainkan untuk kreator. Jadi driver Nvidia itu ada dua jenis, untuk gaming dan konten kreator, di mana drivernya akan memaksimalkan software yang berhubungan dengan konten kreator. RAM-nya 16GB DDR4 dan 1TB PCI Express NVMe SSD. Sudah include dengan Windows 10 Home yang ada opsi terupgrade langsung ke Windows 11. Layarnya menggunakan panel OLED HDR dengan luas layar di 14,1 inch dengan resolusi 2,8K. Aspek rasionya 16:10 dan 600 nits peak brightness. Warnanya juga nggak main-main, DCI P3 100% dan sudah tersertifikasi TUV Rainline. Dan fitur andalan lainnya sudah dilengkapi Asus Dialpad yang kompatibel dengan Adobe Family, dan dalam paket penjualannya kalian bisa redeem berlangganan selama 3 bulan. Speakernya juga udah mantap karena menggunakan audio Harman Kardon yang kualitasnya harusnya ini ada di laptop premium, tapi di seri ini ada dong 7%. Dan suhunya sendiri paling tinggi ada di sekitar 42 derajatan. Untuk harganya sendiri dipatok di 19 jutaan, lebih tepatnya di 19.799.000. So, dengan uang segitu, apakah workstation mobile ini worth it? Mari kita coba. So, kita sangat yakin banyak dari kalian yang sangat skillful dengan game favoritnya masing-masing. Dan banyak dari kalian juga yang udah punya subscriber yang nggak sedikit. Kita bisa lihat lah di list subscriber kita. Tapi pernah kepikiran nggak sih nyoba peruntungan buat konten sebagai tester HP untuk gaming test kayak kita? Iya, kita tahu modalnya nggak dikit, tapi nggak apa-apa lah. Anggap aja ini tabungan ilmu buat kalian. Kita juga baru bisa bikin channel sendiri saat umur kita udah pantas dipanggil Om. So, buat kalian yang udah tahu trik kita, kalau nggak mau nonton, it's okay. Kita cuma sekedar sharing ilmu. Siapa tahu di antara kalian, one day ada yang DM kita, "Bang, thank you ya. Sekarang gue udah punya penghasilan sendiri dari konten yang gue buat. Setelah lihat tips and tricks yang lu kasih." Mungkin feel-nya nanti mirip kayak ngeliat anak sendiri yang sukses. Oke, balik lagi ke kontennya. Kalau kalian ngeliat footage gaming test yang kita kasih, itu dari perspektif point of view. Biasa disingkat POV, atau kayak ngeliat dan ngerasain sendiri bermain dengan handphonenya. Sebenarnya ada beberapa cara take gaming test yang biasa kalian lihat dari samping atau dari atas, tapi kita lebih memilih POV. Karena menurut pendapat pribadi kita, perspektif yang kayak gini gampang dinikmati karena pandangan kita jadi lebih clear dan bisa ngeliat apa yang terjadi saat gaming testernya nyobain handphone tersebut. Kalau kalian punya banyak duit, enak sih kalian bisa bikin rig custom yang bisa diatur sesuai dengan sudut yang kalian mau. Tapi buat orang yang budgetnya terbatas, kayak kita deh, budget kesana kayaknya belum ada. Nah, kita cuma punya peralatan simple. Satu kamera tapi bisa support perekaman 60 fps. Terus kita juga punya dua lampu. Satu juga bisa sih sebenarnya, yang penting cahayanya cukup. Satu tripod horizontal dengan ball joint, meja yang proper dengan hiasan seadanya, atau plain juga gak masalah kok. Dan yang paling penting yaitu mesin editing yang mumpuni dong, yaitu Asus VivoBook 14X OLED. Karena footage yang diproses kan juga banyak dan butuh mesin render yang strong. So, kalian bisa tebak gak gimana cara kita setupnya? Biasanya kalau kita nanya ke teman-teman kita, gimana sih cara kita ngambil gambar seperti ini? Mereka akan jawab, tripodnya ditaruh di depan meja dan kita sebagai testernya duduk di belakang tripodnya kayak gini. Apakah bisa? Jelas bisa. Masalahnya, seberapa lama kalian tahan? Dulu kita pakai cara ini 2 jam duduk dengan cara tersebut, abis itu kita vertigo seharian. Nggak praktikal sama sekali. Makanya banyak reviewer di luaran sana ambil footage-nya dari samping. Itu cara paling gampang dan nggak bikin pegel. Tapi setuju nggak? Keterbatasan itu memaksa kita lebih kreatif. So, gini cara kita. Pertama-tama set tripod kalian dengan ketinggian maksimal, tapi cukup 2 kaki aja.
Satu kakinya lagi dibiarin dalam keadaan idle. Terus set juga dalam keadaan horizontal kayak gini. Sandarin tripodnya ke tembok, terus sandarin lagi mejanya tapi jangan sampai mentok banget. Miringin tripodnya sekitar 45 derajatan kali ya. Dan ini kalian atur aja sesuai dengan point of view dari kamera kalian. Terus pasang kameranya di tripodnya dan miringin ball jointnya ke arah dimana nanti kalian akan nunjukin permainan kalian. Atur backgroundnya sesuai dengan standar set yang kalian punya. Dan sisanya set lampunya sesuai dengan sudut pencahayaan yang paling mumpuni di tempat kalian. Kalau kita karena nggak punya asisten, jadi kita pakai dua lampu yang kita set dengan sudut sekitar 45 derajatan supaya lightingnya bisa cover ke semua area. Nah, kira-kira cara duduk kalian bakalan kayak gini. Jelas ini lebih praktikal dan gak bikin gampang pegel. Kalian bisa maraton lama main game sambil nunjukin skill kalian di game favorit kalian masing-masing. Muncul pertanyaan nih, hasil videonya bakalan kebalik dong bang. Nah, ini gunanya laptop Asus VivoBook 14X OLED. Jadi buka aplikasi di mana kalian biasa ngedit. Kalau kita karena belum sanggup subscribe Adobe Creative Cloud, jadi kita cuma bisa nunjukin pakai Wondershare Filmora yang harganya lebih terjangkau lah, tapi konsepnya sama kok. Jadi copy semua file yang tadi kalian rekam ke SSD internal di laptop ini. Terus import ke project yang kalian buat. Masukin footage yang kalian ngerasa itu paling menunjukkan skill kalian dalam bermain. Lalu cukup rotate aja videonya ke 180 derajat. Hasilnya jadi POV kan? Sisanya tergantung dari segi kreativitas kalian masing-masing atau jenis konten yang kalian bawakan. Kayak nunjukin skill jari kalian boleh, jadi reviewer juga boleh. Walau video kita kelihatan simple dan gak ada efek-efek yang kelihatan berat, tapi nggak juga sih. Karena video kita tuh banyak yang speednya dinaikin. Lower third yang kita custom supaya bisa animasi typing. Setiap cut yang pasti kita kasih transisi supaya kalian nyaman nontonnya dan nggak choppy. Multi-layer audio supaya suaranya lebih tebal. Kalau load standar lah. Nah, biasanya menjelang menit final, kalau mesin render kalian nggak terlalu strong, bakalan berasa berat mau geser apapun di dalam projectnya. Dan karena video editing itu CPU bound, laptop yang punya spek CPU kencang kayak laptop ini jadi sangat membantu untuk mempermudah pekerjaan kita. Soalnya untuk render dengan resolusi 4K video 12 menitan dengan bitrate 80.000 dan audio bitrate-nya nyampe di 320 kbps, kita cuma butuh waktu 8 menit aja. Cepet kan? Nggak hanya itu, warna di layar laptop ini juga sangat membantu dalam proses grading. Namanya juga panel OLED, warnanya cakep lah. Untuk tampilan luarnya juga cukup menarik karena bodinya juga dari metal, bukan plastik. Desain masalah preferensi, tapi profile laptop stylish kayak gini harusnya fit buat konten kreator. Apalagi kalau mau dibawa meeting ketemu klien. Port-portnya juga lengkap. Card reader, port USB Type-A, Type-C, HDMI, dan masih ada audio jack 3,5 mm juga. Keyboardnya juga kekinian dalam soal warna kayak keyboard Mecha 65% yang lagi ngetrend dengan dominasi warna broken white dan abu-abu. Plus tombol escape-nya dikasih warna yang ngejreng sendirian. So, laptop ini cocok lah buat starter pack kalian dalam memulai karir sebagai content creator. Secara spek udah sangat bisa diandalkan. Dan emang laptop ini didesain buat kalian para content creator. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!